Kekuatan umat Islam itu besar sebenarnya. Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Tapi bagaimana cara melemahkannya? Harus dipecah. Supaya konsentrasi kekuatan itu tidak menyatu. Coba bayangkan, apa sih perbedaan antara Imam Bonjol dengan Kiai Mojo? Tidak prinsip. Prinsipnya adalah apa? Menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Di bumi Allah ini. Tapi supaya itu tidak terjadi, maka harus dipisah. Nah, bisa jadi ini berulang. Sejarah itu tidak pernah linier. Sejarah itu selalu seperti kumpang, berulang. Meskipun bentuknya tidak terlalu persis sama. Maka bahasa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun. Tapi ini pelajaran yang penting begini, saudara-saudara sekalian. Kita tahu siapa itu Imam Bonjol. Ini kan perwakilan dari gerakan reformis sebenarnya, iya kan? Itu Imam Bonjol. Tapi Kiai Mojo, kalau bahasa saya itu perwakilan dari gerakan tradisionalis, ya. Ini hampir mirip dengan masa kita sekarang. Bagaimana ini supaya tidak terjadi kekuatan besar? Maka harus terjadi di pemisahan. Kira-kira tahu maksud saya? Ya? Maka jangan sampai kita ini mau dipecah. Jangan sampai kita mau dipecah. Apapun perbedaan di antara kita yang tidak terlalu penting, hanya itu persoalan amaliyah, nafsi-nafsi. Tetapi karena visinya adalah Islam, jangan sampai kita dipecah-pecah. Dan saya kira itu menjadi konsensus kita bersama. Kekuatan umat Islam itu besar sebenarnya. Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Tapi bagaimana cara melemahkannya? Harus dipecah. Supaya konsentrasi kekuatan itu tidak menyatu. Coba bayangkan, apa sih perbedaan antara Imam Bonjol dengan Kiai Mojo? Tidak prinsip. Prinsipnya adalah apa? Menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Di bumi Allah ini. Tapi supaya itu tidak terjadi, maka harus dipisah. Nah, bisa jadi ini berulang. Sejarah itu tidak pernah linier. Sejarah itu selalu seperti kumpang, berulang. Meskipun bentuknya tidak terlalu persis sama. Maka bahasa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun. Apapun wadah kita. Maka mudah-mudahan masjid ini salah satu yang punya upaya untuk ukhuwah Islamiyah itu. Dan inilah yang seharusnya konsentrasi kita. Bahkan di sana itu saya melihat sesuatu yang saya pelajari itu agak unik. Uniknya begini. Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ya. Itu karpetnya itu tidak beda. Karpetnya itu. NU di sana karpetnya hijau. Kira-kira Muhammadiyah di sana karpetnya apa? Tetap hijau. Kalau di sini Muhammadiyah karpetnya apa? Kalau NU karpetnya apa? Coba bayangkan. Di sana kenapa bisa nyatu? Mengenai warna karpet tidak penting. Tapi kenapa mereka menjaga ukhuwah itu begitu tidak kelihatan perbedaan itu? Ini yang menarik di sana itu. Di sini barangkali terlalu banyak tujuan-tujuan personal atau tujuan-tujuan yang kita tidak tahu apa maksudnya, sampai pembedaan itu pada taraf simbol, ya kan? Sampai pada taraf simbol. Dan itu harus menjadi konsentrasi kita. Jangan sampai dengan simbol-simbol itu membuat kita menjadi berpecah.
Silakan amal mungkin bisa berbeda dalam konteks ikhtilaf. Dan itu khilafiyah, nggak ada masalah. Tapi bukan dalam konteks permusuhan. Jangan sampai itu terulang kembali. Tahun berapa itu? Tahun 1800-an ya. Imam Bonjol dan siapa? Kiai Mojo. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa mereka wujudlah yang disebut sebagai ummatan muslimatan lak sekarang dalam konteks keseluruhan. Indonesia sekarang ini bagian dari makna ummatan muslimatan lak. Mayoritas kita di sini. Tapi yang mayoritas ini jangan sampai kita pahami secara keliru untuk berpecah-pecah. Jaga ukhuwah ini. Dan inilah konsentrasi.